Cirebon yang menjadi pusat peradaban Islam di Indonesia tentu memiliki sosok dan tokoh yang membuat Cirebon dikenal di Nusantara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam tertua di Jawa Barat. Dikutip dari berbagai sumber bahwa Kerajaan Cirebon berdiri atas peran tiga tokoh utama sebagai pendiri Cirebon. Ketiganya yaitu Brahmacari Siramana atau dikenal Ki Danusela, Pangeran Walangsungsang atau dikenal juga Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Ketiga tokoh tersebut memiliki kelebihan masing-masing yang membuat Cirebon sebagai pusat peradaban. Pertama, Ki Danusela merupakan saudagar dan seorang ekonom, karena ia terbiasa dengan urusan ekspor dan impor di Pelabuhan Muara Jati. Pangeran Cakrabuana sebagai ahli manajemen pemerintahan dan militer. Pangeran Cakrabuana bersama Ki Danusela membangun Cirebon dan menjadi pemimpin. Kemudian masa kejayaan Cirebon saat dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau dikenal Sunan Gunung Jati. Beliau ahli politik ulung dan juga sebagai ahli agama yang luas. Berkat kecerdasannya Cirebon disegani oleh kerajaan lainnya di Nusantara. Kisah awal mula Cirebon berawal dari Brahmacari Siramana atau yang lebih populer disebut Ki Gede Alang-alang, atau juga yang mempunyai nama lain Ki Danusela adalah orang yang mula-mula membuka alas dan membuat perkampungan Cirebon. Awalnya Cirebon hanya daerah hutan pesisir yang banyak ditumbuhi alang-alang atau erumputan. Sebagai perintis Ki Gede Alang-alang perkampungan Cirebon dinamai Dukuh Tegal Alang-alang. Karena itulah beliau dijuluki Ki Gede Alang-alang, namun semakin banyak pendatang dan berbagai negara lainnya. Ki Danusela merupakan tokoh Syah Bandar atau Kepala Pelabuhan Muara Jati menggantikan kedudukan Ki Gede Tapa yang telah mangkat. Padahal ia diberikan rumah dinas yang disediakan Kerajaan Pajajaran, namun Ki Danusela memilih membuat perkampungan baru yang letaknya tidak terlampau jauh dari Pelabuhan Muara Jati. Karena kedudukannya sebagai orang penting, tempat tinggal baru Ki Danusela banyak didatangi oleh orang dari berbagai negara guna meminta izin berlabuh di pelabuhan maupun yang meminta izin berdagang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelabuhan. Selain itu, lambat laun Dukuh Tegal Alang-alang juga banyak ditinggali orang dari berbagai bangsa, seperti Jawa, Cina, India, Melayu, Perisa, Arab dan lain sebagainya. Berlalunya waktu, putri Ki Gede Alang-alang yang bernama Kencana Larang berjodoh dengan Pangeran Walangsungsang, anak Prabu Siliwangi yang kala itu meninggalkan istana Pajajaran untuk belajar agama Islam pada Syekh Nurjati di Gunung Jati. Ki Danusela kemudian mengangkat Pangeran Walangsungsang menjadi Pangraksa Bumi, Raksa Bumi, di desa Cirebon. Setelah kedatangan Pangeran Walangsungsang, Caruban berubah menjadi desa yang sangat maju. Selanjutnya berbarengan dengan masa pensiunnya sebagai Syah Bandar, Ki Danusela menyerahkan kedudukan jabatan Kuwu Cirebon kepada menantunya, mulai selepas itu yang menjabat sebagai Kuwu Cirebon adalah Pangeran Walangsungsang. Suatu hari, di Kerajaan Singapura, sekarang Mertasinga, diputuskan pembagian harta warisan peninggalan Ki Gedeng Tapa Ki Jumajan Jati karena Pangeran Walangsungsang adalah anak Subang Larang binti Ki Gedeng Tapa, maka ia pun memperoleh harta warisan ibunya. Harta warisan yang didapat oleh Pangeran Walangsungsang dipergunakan untuk membangun keraton dan membentuk angkatan bersenjata, sehingga kala itu Caruban menjelma menjadi kota besar yang otonom, baik secara militer maupun ekonomi. Manakala Caruban menjadi kota besar yang otonom, negara gede Grage Prabu Siliwangi mengutus Patih Jagabaya ke Caruban untuk memberikan stempel pengakuan Pajajaran kepada Pangeran Walangsungsang. Mulai selepas itu Pangeran Walangsung diberi gelar Sri Manggana pimpinan kota otonom yang juga sebagai panglima bersenjata. Berlalunya waktu, ketika Caruban sudah berkembang sangat pesat, Pangeran Walangsungsang kedatangan Syarif Hidayatullah, yang tak lain merupakan keponakannya sendiri. Oleh Pangeran Walangsungsang, Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan anak perempuannya Nyi Mas Dalem Pakungwati. Selain itu, Syarif Hidayatullah juga diserahi jabatan penting di Cirebon. Di bawah bantuan Syarif Hidayatullah, Cirebon berkembang tambah pesat. Jangkauan kerjasama Cirebon pada masa itu dapat menembus Giri dan Kesultanan Demak, pusat Islam di Jawa. Bahkan Syarif Hidayatullah ditetapkan oleh Dewan Wali Kesultanan Demak sebagai anggota wali yang tugasnya mengislamkan Pulau Jawa bagian barat. Oleh Dewan Wali, Syarif Hidayatullah digelari Kanjeng Sunan Gunung Jati Panatagama ing Jawa Kulon.
Mengamati perkembangan Cirebon yang makin maju setelah kedatangan keponakannya, maka meskipun mempunyai anak laki-laki, Pangeran Walangsungsang menyerahkan kekuasaannya atas Grage Cirebon kepada keponakannya. 2 tahun selepas diperintah oleh Syarif Hidayatullah, tepatnya pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah yang mendapat persetujuan dari uwaknya Pangeran Walangsungsang, membentuk Kerajaan Islam Cirebon yang merdeka dari Kerajaan Pajajaran. Mulai setelah itu, Cirebon menjelma menjadi kerajaan Islam yang pengaruhnya sangat kuat di Jawa Barat. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Sejarah Kerajaan Cirebon. Menurut Sulendraningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Atja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon mulanya adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban, bahasa Sunda, campuran. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya, seperti menangkap ikan dan rebon udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon, yang berasal dari kai air, dan rebon, udang rebon, yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan seluruh Nusantara maupun dengan negara lainnya. Selain itu, Cirebon juga tumbuh menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan jalur perdagangan antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Sejarah Kerajaan Cirebon. Menurut Sulendraningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Atja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon mulanya adalah sebuah dukuh kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan diberi nama Caruban, bahasa Sunda, campuran. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya, seperti menangkap ikan dan rebon udang kecil di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon, yang berasal dari kai air, dan rebon, udang rebon, yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman,
Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan seluruh Nusantara maupun dengan negara lainnya. Selain itu, Cirebon juga tumbuh menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Pendirian dan silsilah Raja Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana tahun 1430 sampai tahun 1479 merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang Puteri Ki Gedeng Tapa. Raden Walangsungsang Pangeran Cakrabuana memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawisesa, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi dan istri keduanya yang bernama Nyai Cantring Manikmayang. Ini dikarenakan pada saat itu abad 16 ajaran agama mayoritas di kerajaan Pajajaran adalah Sunda wiwitan agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha. Pangeran Walangsungsang akhirnya membuat sebuah pedukuhan di daerah Kebon Pesisir, mendirikan Kuta Kosot, susunan tembok bata merah tanpa spasi, membuat Dalem Agung Pakungwati serta membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 m. Dengan demikian, Pangeran Walangsungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Walangsungsang, yang telah selesai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah kerajaan dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian Kesultanan Cirebon memiliki hubungan sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Sejarah timbulnya keempat keraton. Sejarah Cirebon dimulai dari Kampung Kebon Pesisir, pada tahun 1445 dipimpin oleh Ki Danusela. Perkampungan itu mengalami perkembangan. Selanjutnya muncul perkampungan baru yaitu Caruban Larang dengan pemimpinnya bernama H. Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana. Caruban Larang terus berkembang dan pada tahun 1479 sudah disebut sebagai Nagari Cerbon yang dipimpin oleh Tumenggung Syarif Hidayatullah bergelar Susuhunan Jati. Susuhunan Jati meninggal pada tahun 1568 dan digantikan oleh Pangeran Emas yang bergelar Panembahan Ratu. Pada tahun 1649 Pangeran Karim yang bergelar Panembahan Girilaya, menggantikan Panembahan Ratu. Panembahan Girilaya wafat pada tahun 1666, untuk sementara Pangeran Wangsakerta diangkat sebagai Susuhunan Cirebon dengan gelar Panembahan Tohpati. Tahun 1677 Cirebon terbagi, Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh bergelar Sultan Raja Syamsuddin, Pangeran Kertawijaya sebagai Sultan Anom bergelar Sultan Muhammad Badridin. Sultan Sepuh menempati Keraton Pakungwati dan Sultan Anom membangun keraton di bekas rumah Pangeran Cakrabuana. Sedangkan Sultan Cirebon berkedudukan sebagai Wakil Sultan Sepuh. Hingga sekarang ini di Cirebon dikenal terdapat tiga sultan yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Cirebon. Keberadaan ketiga sultan juga ditandai dengan adanya keraton yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Di luar ketiga kesultanan tersebut terdapat satu keraton yang terlepas dari perhatian. Keraton tersebut adalah Keraton Gebang. Menelusuri Cirebon dan kawasan pantai utara Jawa Barat memang akan banyak menjumpai tinggalan yang berkaitan dengan sejarah Cirebon dan Islamisasi Jawa Barat. Beberapa bangunan sudah banyak dikenal masyarakat seperti Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, Taman Sunyaragi, serta Kompleks Makam Gunung Sembung dan Gunung Jati. Demikianlah uraian mengenai sejarah tiga tokoh pendiri Kerajaan Cirebon, kerajaan Islam tertua di Jawa Barat. Jangan lupa subscribe, like dan komen, terima kasih.